Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas asas 3 saya yang diampu oleh Bapak Ardal Tahir ST MSI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zolimin Habati dengan NIM E1B121055. Selanjutnya di bagian pokok pembahasan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga programming, yang keempat desain skematik, dan yang kelima penutup. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Era globalisasi saat ini membawa dampak yang kompleks keberadaannya, antara lain perbaikan ekonomi dan juga perubahan kehidupan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pembangunan Indonesia terlihat semakin menggembirakan, yang mana akan mempengaruhi perkembangan kota, termasuk juga dalam usaha penataan bangunan kawasan kota. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan terjadinya permasalahan dalam bidang pembangunan perumahan di daerah perkotaan yang semakin pesat dan harus dipikirkan pemecahan dan permasalahan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk. Terbukti dengan adanya studi perencanaan seperti rencana detail ruang tata hijau kota atau RDTRHK, rencana umum tata ruang kota hijau kota, rencana umum tata ruang kota, atau bahkan yang paling mendasar yaitu rencana induk kota. Semua rencana tersebut bertujuan untuk mewujudkan penataan ke arah tertib ruang kota. Perencanaan tersebut dimaksudkan untuk lingkup ke dalam juga kawasan tertentu. Akan tetapi saat ini belum terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota, dibandingkan dengan waktu yang lampau, di mana belum banyak perumahan menjadi masalah yang harus dipikirkan cukup serius oleh pemerintah. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu merencanakan kawasan hunian dengan konsep pendekatan Neighborhood Unit Plan. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara merencanakan kawasan hunian dengan konsep pendekatan Neighborhood Unit Plan. Selanjutnya, manfaat. Kawasan hunian yang dibangun akan lebih terencana dan menghasilkan kawasan yang baik. Selanjutnya yaitu studi banding. Jadi studi banding ini dilakukan pada Perumnas Bumi Tamalan Rea Permai. Pembebasan lahan perumahan bumi Tamalan Rea Permai atau BTP dimulai pada tahun 1988 dan dibangun pada tahun 1989 dengan luas awal kurang lebih 260 hektar melalui beberapa tahap pembangunan dan terdiri dari 19 blok. Di bawah di samping adalah blok pembagian lokasi studi. Selanjutnya yaitu fasilitas. Dalam memfasilitasi hunian, Perumnas BTP telah menyediakan berbagai fasilitas yang cukup lengkap dan hingga saat ini masih melakukan pembangunan fasilitas tambahan. Dengan ketersediaan fasilitas tersebut, maka kawasan ini tidak pernah sepi dan telah menjadi tujuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari warga asli BTP maupun yang bukan warga di sana. Fasilitas yang diidentifikasi adalah jenis fasilitas yang masuk dalam prinsip fisik neighborhood unit dan teridentifikasi keberadaannya di lokasi studi. Gambar di samping merupakan sedikit atau penjelasan mengenai fasilitas yang ada di BTP. Selanjutnya, jaringan jalan. Jalan pada perumahan BTP terdiri dari lokal sekunder 1, 2, dan 3. Yang pertama, jalan sekunder 1 terdiri dari 2 jalur yang dipisahkan oleh median jalan selebar 1 kurang lebih 1,5 meter. Lebar jalan kurang lebih 8 meter tiap jalurnya dengan ketersediaan trotoar kurang lebih 1 meter. Jalan ini linear melalui fasilitas seperti pertokoan atau ruko, perkantoran, lapangan bola dengan panjang jalan kurang lebih 7 km dengan kondisi jalan beton beraspal. Kedua, jalan lokal sekunder 2 dengan lebar kurang lebih 6 meter dengan tanpa trotoar dan median jalan. Jalan ini beraspal dan beberapa terpaving membentuk pola grid pada hunian. Jalan melalui hunian warga dan dapat berhubungan langsung dengan fasilitas sekolah dasar, taman, masjid, dan menghubungkan jalan lokal 1 dan 3. Selanjutnya yang ketiga yaitu jalan lokal sekunder 3. Jalan lokal sekunder 3 dengan lebar jalan kurang lebih 3 meter dengan kondisi jalan beraspal paving block di mana rata-rata memiliki kondisi yang rusak. Jalan ini melalui hunian
fasilitas masjid, dan penghubung jalan lokal lainnya. Selanjutnya yaitu kesesuaian RT RW sebagai neighborhood unit. RT maupun RW bisa saja mewakilkan pengertian dari neighborhood unit jika memang seluruh warga ikut andil dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus RT atau RW. Faktor kesibukan antara tetangga dan perbedaan ide bisa jadi menjadi alasan ketidakikutsertaan beberapa warga. Selanjutnya yaitu kondisi perumahan BTP adalah prinsip-prinsip fisik dapat dilihat. Yang pertama size, boundaries, internal street system, ruang terbuka, dan ruang terbuka. Selanjutnya ini adalah batas-batas seperti batas wilayah, penanda street system. Di sini 7 gambar ini menggambarkan mengenai batas-batas wilayah dan juga jarak tempuh atau radius jarak tempuh ke fasilitas lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama definisi. Jadi yang pertama itu definisi pemukiman. Pemukiman diartikan sebagai tempat tinggal terakhir dalam mengakhiri hidup. Pengembarannya untuk kemudian membentuk suatu lingkungan menetap yang permanen, mengatur tata kehidupan sendiri, dan menjadi bagian dalam masyarakat keseluruhan. Pemukiman, menurut uraian Soedarsono, staf ahli Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dalam tulisannya Landasan Peraturan Perundangan Bidang Perumahan dan Pemukiman tahun 1989, menyodorkan suatu konsep sebagai berikut. 1. Pemukiman adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan sarana umum dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan, kepentingan, dan kesadaran serta pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. 2. Pemukiman memberikan ruang gerak, sumber tenaga, dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan suatu kecerdasan warga penghuni yang berfungsi sebagai ajang kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. 3. Permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingannya, yang merupakan hasil kegiatan manusia dengan tujuan untuk bertahan hidup sebagai manusia agar hidup lebih mudah dan lebih baik, memberi rasa aman dan bahagia, dan mengandung kesempatan untuk pembangunan manusia seutuhnya. Selanjutnya, definisi neighborhood. Arti harfiah dari kata neighborhood sendiri dalam bahasa Inggris memiliki beberapa arti, diantaranya area atau region, distrik atau locality, dan community. Secara umum, area dan distrik berkaitan dengan daerah di bawah suatu aktivitas tertentu. Sedangkan community adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah dengan kepentingan yang sama. Cowan 2005. Dalam bahasa Indonesia, neighborhood diartikan sebagai lingkungan perumahan dan tetangga. Lingkungan ekuivalen dengan area dan tetangga ekuivalen dengan community. Namun, beberapa pengertian tersebut juga memiliki karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya, prinsip neighborhood. Yang pertama, yaitu size. Pembangunan unit tempat tinggal harus menyiapkan perumahan dengan ukuran populasi tertentu dengan kesediaan suatu sekolah dasar. Selanjutnya yaitu boundaries atau batas. Jalan-jalan arteri dengan lebar persentase neighborhood unit berfungsi sebagai jalan lalu lintas sekaligus membatasi daerah pemukiman tersebut. Peri 1929. Selanjutnya internal street system atau sistem jalan internal. Setiap unit perlu dilengkapi dengan sistem jalan khusus sehingga setiap jalan raya disesuaikan dengan beban lalu lintas dan dirancang untuk memudahkan sirkulasi. Peri 1929. Selanjutnya open space atau ruang terbuka. Setiap lingkungan harus menyediakan taman kecil dan taman bermain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu yang mendiami lingkungan perumahan tersebut. Peri 1929. Selanjutnya institution size atau area-area institusi. Sekolah dan institusi yang melayani lingkungan perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam lingkungan tersebut yang ditempatkan secara berkelompok di sekitar sebuah pusat. Selanjutnya persyaratan teknis. Jadi persyaratan teknis untuk neighborhood unit ini yaitu menggunakan SNI sebagai pedoman pembentukan neighborhood unit.
Dalam Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota BSN tahun 2003 disebutkan bahwa pembangunan perumahan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat, martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, serta berkelanjutan. Untuk mencapai hal-hal tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi teknis dan ekologis sehingga dapat membentuk lingkungan perumahan sebagai satu kesatuan fungsional dalam tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya. Dalam menentukan besaran standar untuk perencanaan kawasan perumahan di kota meliputi perencanaan sarana hunian, prasarana, dan fasilitas lingkungan. Pengembangan desain dapat mempertimbangkan sistem blok atau grup bangunan atau kluster. Namun, apabila sistem tersebut belum dapat memenuhi besaran standar yang ditentukan, maka pengembangan desain dapat memperhatikan kebutuhan lingkungan. Persyaratan lain yang dimuat dalam Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota (PSN) tahun 2003 adalah persyaratan lokasi dan persyaratan fisik. Persyaratan lokasi harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan dari RT/RW setempat atau dokumen perencana lainnya dari peraturan daerah setempat dengan memenuhi kriteria seperti keamanan, kesehatan, prosiding seminar nasional, aplikasi teknologi prasarana wilayah atau ATPW, kenyamanan, keindahan atau kompatibilitas, fleksibilitas, keterjangkauan jarak, dan lingkungan yang jati diri atau kontekstual. Sebenarnya persyaratan fisik di sini berupa ketinggian dan kemiringan lahan. Selanjutnya, dasar unit lingkungan neighborhood unit yang ada dalam Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Kota atau BSN 2003 dan berlaku di Indonesia adalah satuan unit administrasi pemerintahan, yaitu satu RT yang terdiri dari 150 sampai 250 jiwa penduduk, satu RW terdiri dari 2.500 jiwa penduduk, atau 8 sampai 10 RT, satu kelurahan terdiri dari 30.000 jiwa penduduk, 10 sampai 12 RW, satu kecamatan terdiri dari 4 sampai 6 kelurahan atau lingkungan. Sedangkan untuk terbentuk satu kota membutuhkan sekurang-kurangnya satu kecamatan satuan lingkungan permukiman yang besar dapat dibagi-bagi menjadi terdiri atas satuan lingkungan yang lebih kecil dengan tetap memenuhi kebutuhan penduduk sehari-hari yang paling mendasar. Sofat 1997. Selanjutnya dikatakan bahwa RT/RW bertujuan memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kerukunan, kegotong royongan, dan kekeluargaan antar tetangga dan warga di lingkungannya, dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat. Selanjutnya masuk ke materi programming. Yang pertama itu programming fungsi, yaitu programming fungsi ini dibagi lagi, yaitu yang pertama sivitas atau pengguna. Jadi sivitas itu ada hunian tipe 36 atau hunian menengah ke bawah, hunian tipe 45 hunian menengah, dan hunian tipe 72 untuk menengah ke atas. Selanjutnya aktivitas. Jadi aktivitas pada kawasan tersebut adalah bersekolah, bekerja, berbelanja, beribadah, dan berobat. Selanjutnya wadah yang diperlukan yaitu sekolah, institusi pemerintahan, lokal shop, tempat beribadatan, apotik, dan yang paling utama yaitu hunian. Baik, selanjutnya programming arsitektur. Dari programming fungsi tadi maka terdapat beberapa fasilitas yang harus diadakan, yaitu SD, apotik, minimarket, masjid warga, lapangan voli, lapangan basket, lapangan futsal, puskesmas, tempat taman umum, dan tempat bermain, hunian tingkat 1 atau hunian menengah ke bawah, hunian menengah dan hunian menengah ke atas, restoran dan coffee shop, warung makan, apotik, dan pasar tradisional dengan kapasitas dan jumlah standar serta luas yang telah ditentukan masing-masing. Selanjutnya pendataan. Yang pertama itu diketahui salah satu standarnya tentang luas lahan yaitu 100 hektar dengan open space 10%. Ini berdasarkan prinsip neighborhood unit. Yang selanjutnya 5.000 orang per 5 atau sama dengan 1.000 keluarga, 1.200 per 25 siswa atau 6 kelas, sama
sama dengan 200 siswa. 200 siswa per 25 siswa sama dengan 8 kelas. Jadi untuk tadi itu penjelasan mengenai pendataan sekolah. Selanjutnya yaitu fasilitas pendidikan, yaitu pertama sekolah dasar. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, berdasarkan peraturan tersebut, SD wajib menyediakan fasilitas berupa ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang UKS, jamban, gudang, tempat bermain atau olahraga. Next, selanjutnya untuk perhitungan besaran ruangnya, itu yang pertama ruang kelas. Kelas 1 sampai 6 sama dengan 8 kelas. Kapasitas 25 siswa. Ukuran standar kelas menurut Kemendikbud yaitu 9x8 sama dengan 70 meter persegi. Jadi jumlah kelasnya yaitu 24 kelas. Jadi luas dari ruang kelas yaitu 1 kali 24 kali 72 sama dengan 1728 meter persegi. Selanjutnya adalah lab. Ukuran standar lab adalah 15 kali 10 atau sama dengan 150 meter persegi. Selanjutnya perpustakaan. Ukuran standar berdasarkan Standar Nasional Indonesia atau SNI bidang perpustakaan sama dengan 56 meter persegi. WC. WC terdapat 1 unit 60 siswa dengan ukuran 16/60. Jadi terdapat beberapa unit WC. Selanjutnya WC untuk guru. Jadi WC untuk guru ini terdapat 4. Selanjutnya yaitu tempat ibadah. Ukuran tempat ibadah yaitu 4 kali 3 atau 12 meter persegi. Selanjutnya ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total sebuah ruangan pada bangunan. Lebar minimum 1,8 meter dan tinggi minimum 2,5 meter. Selanjutnya lapangan olahraga atau tempat bermain. Tempat bermain dan berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Rasio minimum luas tempat bermain dan olahraga adalah 3 meter persegi per peserta didik. Untuk satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas minimum tempat bermain atau berolahraga sama dengan 5 meter persegi. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 2 meter x 12 meter. Tempat bermain atau berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami pohon penghijauan di tempat yang tidak mengganggu proses pelajaran di kelas. Selanjutnya gudang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan atau pelajaran di luar kelas. Tempat penyimpanan sementara peralatan sekolah yang tidak atau belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat penyimpanan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Sebaiknya luas minimum gudang adalah 18 meter persegi dan dipastikan gudang dapat terkunci. Selanjutnya yaitu fasilitas komersial, yaitu minimarket. Menurut standar indomaret.co.id, luas ideal untuk minimarket itu 200 meter persegi kali 4, yaitu karena di sini saya akan membuat 4 minimarket. Jadi luasannya yaitu 18 meter persegi. Selanjutnya adalah fasilitas peribadatan atau masjid. Dengan kapasitas jamaah masjid 3.100 jamaah, asumsi jumlah pria 3/4 dari total jamaah dengan banding 3/4 kali 3.100 sama dengan 2.325 jamaah pria. Jamaah wanita 1/4 dari total jamaah, 1/4 kali 3.100 sama dengan 775 jamaah wanita. Kebutuhan hasil satu orang ketika melakukan sholat adalah satu orang ketika melakukan sholat adalah 0,6 kali 1,2 meter sama dengan 0,72 meter. Kebutuhan luas area sholat adalah pria sama dengan 2.325 kali 0,3 sama dengan 1.624 meter persegi ditambah dengan sirkulasi 20%. Jadi 1.624 meter persegi tambah 20% sama dengan 209 meter persegi. Dimensi ruang 45 kali 45. Selanjutnya wanita dengan jumlah 775 kali 0,72 sama dengan 558 meter persegi ditambah sirkulasi 20%. Jadi 558 tambah 20% sama dengan 670. Dimensi ruang 45 kali 15 merupakan lantai mezanin. Untuk ukuran luasan masjid yaitu yang akan dibangun yaitu 2.679 meter persegi.
Selanjutnya lapangan voli, lapangan basket, dan lapangan futsal. Lapangan voli 18 kali 9 sesuai standar, lapangan basket 8 kali 15 sesuai standar juga, dan lapangan futsal 42 kali 25. Serta ada klinik dengan luas standar 150 meter persegi. Selanjutnya jalan. Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006, jalan lokal sekunder 1 harus memenuhi standar lebar jalan. Ideal minimum untuk jalan 1 atau 2 jalur yaitu mulai dari 5 sampai 6 meter. Bahu jalan umumnya 1 sampai 1,5 meter agar dapat dilalui sebanyak 800 sampai 2000 kendaraan per harinya. Selain itu, untuk perumahan kelas menengah, atas lebar jalannya di atas 8 meter dan garis sempadan sedikit 4 meter. Contohnya bila developer mencantumkan informasi ROE jalan perumahan 1 meter, maka jalan yang bisa dilalui hanya 60% nya saja. Sementara 40% sisanya dapat menjadi saluran air, jalur pedestrian, dan lain-lain. Baik, selanjutnya program lokasi tapak. Tapak ini tapak yang saya pilih berada di Kecamatan Nabili, Kota Kendari. Adapun alasan pemilihan lokasi ini yaitu yang pertama karena sesuai dengan RT RW Kota Kendari, di mana lokasi ini difungsikan sebagai peruntukan sebagai hunian. Selanjutnya aksesibilitas yang memadai dan cukup baik. Selanjutnya luas lahan yang memadai. Selanjutnya yaitu desain skematik SD. Seperti pada gambar yaitu terdapat 24 kelas sesuai dengan perhitungan tadi. Kemudian ada WC, ada 2 WC guru dan WC murid. Itu dibuat satu bangunan tapi ruangannya ada beberapa sehingga dapat mencakup semua siswa maupun guru. Selanjutnya ada lab, ada perpustakaan, ada musola, terus ada lapangan voli, ruang guru, lapangan sepak bola. Selanjutnya untuk desain block plan untuk 3D, 2D seperti pada gambar. Di sini bagian atas skala untuk bangunan yang menengah ke bawah. Selanjutnya di sebelah kiri bagian bawah untuk bangunan menengah ke atas, dan sebelah kanan bawah untuk bangunan menengah sedang. Terus terdapat beberapa open space 10% sesuai prinsip dari neighborhood unit, 10%. Kemudian terdapat area pertokoan dan instansi pemerintah di tengah-tengah kawasan. Selanjutnya ada sekolah dasar di tengah-tengah kawasan. Untuk masjid ini terdapat di bagian perumahan atau hunian. Jadi setiap hunian itu akan ada masjidnya. Untuk 3D-nya seperti pada gambar di samping kanan. Baik, selanjutnya penutup. Pertama, kesimpulan. Dalam programming kawasan hunian yang telah dibuat, ada beberapa tipe hunian yang telah dibuat, yaitu tipe hunian menengah ke bawah, menengah dengan luas 36 meter persegi, tipe menengah dengan luas 54 meter persegi, dan tipe menengah ke atas dengan luas 72 meter persegi. Selain terdapat kawasan hunian, juga terdapat beberapa bangunan pendukung, diantaranya yaitu klinik, sekolah dasar, instansi pemerintah, tempat ibadah, open space, dan local shop atau toko belanja. Saran, dalam menyusun program kawasan hunian maka seharusnya lebih mendalami lagi materi mengenai perencanaan kawasan agar tidak lagi kesusahan dalam membuat perencanaan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.